lanjutkan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Pada kesempatan kemarin kita telah sampai pada bab terkait dengan al-mufti wal mustafti. Yaitu terkait dengan al-mufti, ini seorang yang memberikan fatwa, wal mustafti adalah orang yang meminta fatwa. Memberikan fatwa yaitu mengkhabarkan tentang hukum syariat. Kemudian kita akan lanjutkan untuk menyingkat waktu. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala tentang syurutul fatwa. Tentang apa? Syarat-syarat dalam berfatwa. Beliau rahimahullah ta'ala yang mendatangkan judul yaitu apa? Syurutul fatwa. Yustaratu li jawazil fatwa syurutun. Jadi disyaratkan bolehnya berfatwa itu terdapat padanya apa? Syarat-syarat. Minha ayyakunal mufti arifan bil hukmi yakinan. Jadi mufti dia mengetahui apa? Hukum tentang permasalahan yang akan difatwakan. Dan pengetahuannya ini apa? Mencakup bahwasanya itu pengetahuan secara pasti dan pengetahuan secara apa? Ghalabatud dhon. Bisa dipahami? Jadi pasti tahu dalam permasalahan itu dan apa? Ghalabatud dhon apa namanya ghalabatud dhon? Dhon yang sangat kuat. Namanya ghalabah. Dhon yang kuat bahwasanya dia mengetahui dalam permasalahan itu. Ini telah lewat juga. Atau dinamakan dhon rajih. Itu dhon yang ghalib. Yang menangkan dari apa? Dari keraguan atau dari apa? Dari syak atau dari apa? Waham, yaitu dhon. Jadi 60% ke atas. Kalau dhon itu 60%, kalau ghalabatud dhon apa? Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Dhannan rajihan wa illa wajaba alaihi tawaqquf. Jadi apabila dia tidak yakin atau dia tidak memiliki ghalabatud dhon, maka wajib baginya untuk tawakuf, yaitu tidak apa? Tidak berfatwa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Dan janganlah engkau mengikuti apa? Yang engkau tidak memiliki ilmu di dalamnya. Karena apa? Innas sam'a wal basara wal fuad, sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua ini nanti akan ditanya darinya. Akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi apabila tidak memiliki keyakinan atau ghalabatud dhon, jangan berfatwa. Maka supaya tawakuf, yaitu supaya tawakuf. Kemudian yang kedua, ayat tasawwur as-su'al tasawuran taman. Jadi seorang yang berfatwa itu harus memiliki gambaran. Jadi mufti, seorang yang berfatwa harus memiliki gambaran yang sempurna terhadap soal. Sehingga dia mampu untuk memberikan jawaban dengan jawaban yang sahih. Dikarenakan hukum pada suatu itu adalah bagian atau cabang dari penggambarannya. Jadi kalau belum tergambar, bagaimana dia akan menghukumi dengan hukum yang benar? Maka apabila penggambarannya itu, gambaran yang ada pada mufti itu benar, maka diharapkan bahwasanya hukumnya nanti adalah sahih. Kalau penggambaran atau gambarannya seorang mufti itu kurang, maka hukumnya juga nanti akan terjadi hal yang kurang. Kemudian faida uskila alaihi makna kalamil mustafti sa'alahu anhu. Maka faida uskila alaih, maka apabila dipermasalahkan makna ucapan dari orang yang minta fatwa, maka dia bertanya kepadanya dari apa yang diiskalkan, apa yang masih dia diiskalkan atau dia tidak dipahami. Wa in kana yahtaju ila tafsil istafsalahu. Apabila memang membutuhkan perincian, maka minta perincian.
Jadi minta perincian, atau mufti nanti memberikan perincian apa? Au dzakara tafsil fil jawab. Atau bisa jadi apa? Muftinya memberikan perincian pada jawab. Ya, misalnya di sini. Fa idza su'ila an imri'in halak. Apabila dia ditanya dari seorang yang meninggal. Jadi seorang yang meninggal. Ini sebetulnya bisa di apa? Dikasih apa? Coretan, ya. Apabila ada seorang yang meninggal, kemudian kalau dalam ilmu mawarith yang terkait dengan apa? Ya, warisan, nanti apa? Idza halaka rajulun. Misalnya apa? Seorang itu meninggal, kemudian dia meninggalkan siapa saja? Siapa yang masih tertinggal? Ya. Jadi di sini apa? Apabila ditanya, ya, animri'in halak, seorang yang meninggal, kemudian meninggalkan, ya, jadi ahli waris apa? Yang tertinggal di situ memiliki bintin, ya, an bintin, memiliki anak perempuan. Kemudian apa? Wa akhin, dan saudara. Nah, wa amin syakik, kemudian paman kandung. Fal yas'al anil maka hendaknya dia bertanya, ya, siapakah di sini? Ini kan cuma soalnya apa? Akhin toh. Ya, karena saudara itu bisa apa? Bisa saudara kandung atau disebut syakik, atau saudara seayah, atau saudara seibu. Bisa dipahami? Ya, mungkin ada yang pernah belajar mawarith tentang warisan? Pernah belajar? Belum? Belum ada yang belajar sama sekali. Ya, intinya apa? Ya, bahwasannya apa? Seorang yang meninggal ini apa? Meninggalkan anak perempuan, kemudian dan syakik. Kemudian ahnya ini enggak disebutkan, maka mufti itu bertanya, siapa yang di sini? Apakah ini saudara kandung? Kalau saudara kandung berarti apa? Saudara seayah seibu. Itu syakik namanya. Kalau akhun li'ab berarti saudara seayah. Ayahnya sama tapi ibunya apa? Berbeda. Atau saudara seibu. Ya, ibunya sama, bapaknya berbeda. Paham enggak, Abdullah? Nah, ini penting nanti apa? Belajar, ya, akhun li'ab, akhun li'um, atau akhun syakik. Ya, seperti itu. Maka falyas'al anil ahal huwa li'um au la. Au yufassal fi jawab, atau dia bisa, yaitu mufti itu memberikan perincian, ya, dalam jawaban. Ya. Misalnya apa? Fa in kana li'um fala syai'a lah. Apabila saudaranya itu seibu, maka tidak ada bagian. Bisa dipahami? Jadi kalau saudara itu seibu, maka tidak dapat bagian warisan. Ya, karena anak perempuan apabila dia, ya, tidak punya saudara, maka anak perempuan itu mendapatkan separuh. Anak perempuan itu mendapatkan separuh dari warisan, dari ayahnya itu separuh. Ya, ini berarti istrinya enggak ada. Jadi yang meninggal ini udah enggak ada istrinya, tinggal yang tersisa di situ, yang nanti kemungkinan mendapatkan ini, yang sebagaimana disebutkan adalah anak perempuannya, kemudian di sini, kemudian apa? Ya, paman. Ya. Kemudian fa in kana li'um fala syai'a lahu. Kalau saudaranya itu seibu, maka tidak ada bagian baginya. Wal baqi ba'da fardil binti lil am. Ya, maka apa? Yang tersisa, ya, setelah apa? Fardin, ba'da fardin itu siapa? Ashabul furud. Jadi ashabul furud itu apa? Orang-orang yang mendapatkan warisan yang sudah ditentukan oleh syariat. Nah, ini kembalinya belajar dalam ilmu mawaris, ya. Bahwasanya apa? Ashabul furud sudah ditentukan. Ini yang dapat, kan nanti ada yang dapat setengah, ada dapat seperempat, ada dapat seperenam, ada dapat seperdelapan, sepertiga, ya. Seperti itu, ya. Itu sudah ditentukan oleh syariat. Maka ini dikatakan di sini apa? Wal baqi, ya, ba'da fardil bin lil am. Maka setelah apa? Ya, tadi saudara itu tidak dapat, maka bagiannya kepada am. Yaitu amnya dapat berapa? Sisanya setengah berapa? Sisanya kan sudah dikasihkan anak perempuan setengah, berarti masih ada sisa berapa? Setengah, setengahnya sama paman. Ini kalau saudara tadi adalah saudara seibu, karena saudara seibu enggak dapat bagian. Ya. Wa in kana li ghairi ya. Apabila saudaranya tadi itu selain berarti apa? Saudara seayah atau saudara
kandung. Maka apa? Ya, fal baqi ba'da fardil binti lahu ya wala syai'a lil am. Maka fal baqi ba'du ya fardil binti lahu. Maksudnya apa? Bintinya dapat berapa tadi? Setengah. Kemudian apa? Saudara kandung atau saudara seayah ini mendapat bagian berapa? Setengah. Kemudian apa? Wala syai'a lil am. Ya, amnya pamannya itu enggak dapat bagian karena apa namanya? Terhijabi. Ya. Nah, ini nanti apa? Dalam pembahasan ya mawaris, ya dalam pembahasan mawaris. Makanya di sini apa? Bisa jadi mufti itu ya meminta tafsil perincian ketika apa? Ketika si penanya ini mengajukan soal atau apa? Dia memberikan perincian ketika apa? Dalam jawaban. Kalau ini saudara seibu berarti enggak dapat. Kalau ini saudara seayah apa? Dapat setengah. Ya, setelah dikasihkan anak perempuan setengah. Kemudian pamannya malah enggak dapat. Kayak gitu. Insya Allah kalau nanti ini saya gambarkan dalam apa? Dalam apa? Coret-coretan biidznillah insyaallah taala. Ingatkan saja. Bisa dipahami. Tapi syahidnya kita apa? Bahwasanya seorang mufti itu hendaknya meminta perincian ketika apa? Diajukan kepadanya soal atau ketika dalam memberikan apa? Jawaban. Bisa dipahami? Kemudian qala al-musannif rahimahullah taala yang ketiga yaitu ayyakuna hadi al-bal liyatamakkan min tasawwuril masalah wa tadbiqiha 'alal adillah asy-syar'iyyah. Ya, hendaknya seorang yang berfatwa itu apa? Dia tenang. Ya, tenang keadaannya. Sehingga apa? Dia memiliki kemampuan untuk ya menggambarkan masalah. Menggambarkan apa soalnya tersebut dan juga bisa apa? Mempraktekannya. Ya, menerapkannya pada dalil-dalil syar'i. Ya. Jadi kan nanti ada dalilnya apa? Dalilnya. Kalau muftinya enggak tenang, gimana dia mau menggambarkan mana ini yang sesuai dalil syar'i? Ya, sesuai dalil syar'i yang mana, maka tidak akan bisa menggambarkan dengan baik. Ya. Jadi pikirannya tenang. Ya. Fala yufti hala insighali fikri bi ghadabin. Maka seorang mufti itu tidak boleh dia berfatwa ketika dia apa? Sibuk pikirannya. Ya. Misalnya apa? Sibuk mau bayar ya tanggungan listrik atau air atau apa ternyata kepikir dalam pikirannya, maka jangan berfatwa. Ya. Atau anaknya sedang sakit, ya, sakit parah dan yang semisalnya, maka ya tidak berfatwa dulu. Ya. Misalnya apa? Yaitu tadi fikri bi ghadab atau dengan sebabkan marah atau lagi sedih, au hammin, ya, au malalin, lagi bosan. Ya, lagi malas untuk au ghairiha atau selain yang demikian itu. Contohnya apa yang selainnya? Atau seorang itu lagi lapar. Ya, mau berfatwa lapar sekali. Gimana mau tergambarkan apa? Dengan fatwa ya, dengan soal sedangkan dia apa? Sedang lapar yang sangat. Atau sedang apa? Lagi bersin, lagi flu misalnya. Ya, atau lagi menahan kencing. Ya, disebutkan ini, menahan kencing atau menahan berak. Ya, atau yang semisal itu, semisal yang demikian itu. Maka seperti ini diakhirkan. Ya, tidak apa? Ya, memberikan jawaban atau memberikan fatwa sehingga hilang ya keadaan-keadaan seperti ini. Apa yang menyibukkan itu telah hilang darinya. Ya. Karena disebutkan dalam hadis la yahkum ahadun bainatnain wa huwa ghadban. Ya. Maka janganlah seorang dari kalian menghukumi ya di antara dua orang sedangkan dia itu dalam keadaan marah. Ya. Karena mufti itu juga sekedudukan dengan qadhi. Ya. Di sini kan menghukumi yahkum. Misalnya menghukumkan itu qadhi. Ya. Itu menghukum, maka jangan menghukumi sedangkan dia dalam keadaan marah. Bisa dipahami? Hujan ya. Kemudian qala musannif rahimahullah taala wa yustaratu li wujuli fatwa surutun minha. Dan disyaratkan wajibnya fatwa ya itu ya syarat-syarat berikut ini. Ya, itu tentang apa? Surut-surut ya syarat ya wajibnya fatwa. Yang pertama adalah
wuku'ul hadithah al-mas'ul anha. Itu ya, kalau bertanya itu bertanya pada apa? Perkara yang terjadi. Jadi seorang yang bertanya itu apa? Ya, itu pada perkara yang telah terjadi atau yang sedang terjadi. Ya. Fa illam takun waqi'atan, apabila perkara tersebut ya soalnya itu belum terjadi, maka tidak wajib berfatwa. Kenapa? Li adami darurah. Karena tidak ada keperluan, ya, keperluan yang darurat, illa ayyakuna qasdu sa'il ta'allum, kecuali apabila maksud dari ya si penanya ini adalah untuk ya untuk mengetahui, untuk belajar. Tapi asalnya apa? Tidak boleh apa? Berfatwa pada suatu yang ya belum terjadi. Ya, tidak harus ya berfatwa pada apa? Sesuatu yang tidak terjadi atau belum terjadi. Ya, seperti mereka para salaf, ya mereka itu sangat apa? Ya, tidak menyukai. Jadi membenci dari soal sesuatu yang apa? Yang apa? Belum terjadi. Ya, di antara mereka yaitu Umar radhiyallahu anhu, iyyakum wa hadhil udal. Ya, waspadalah kalian dari apa? Dari permasalahan-permasalahan udol. Ya, udol itu apa? Permasalahan-permasalahan yang terjadi atau kalau seandainya terjadi. Ya. Karena di sini apa? Belum tentu, ya belum tentu gimana nanti akan difatwakan atau nanti kalau apa difatwakan kemudian apa setelah terjadi itu akan terjadi perubahan dalam fatwa. Ya, seperti itu. Maka mereka jadi salaf ya dari kalangan sahabat maupun setelah mereka ya membenci ya apabila terdapat pertanyaan pada permasalahan yang belum terjadi. Ya. Begitu pula Zaid bin Thabit ya, beliau tidak mengatakan dengan pendapatnya ya pada suatu perkara hingga dia itu bertanya ya, apakah ini telah terjadi ya atau tidak? Apabila belum terjadi ya fa in lam yakun nazal lam yakul fihi, maka apabila ini belum terjadi beliau tidak berpendapat. Ya, apabila ini apa terjadi maka beliau akan berbicara. Ya. Seperti itu. Ini menunjukkan apa? Ya, apa yang dilakukan oleh salaf, ya, salafus saleh. Ya, mereka ketika apa? Ya, datang pada mereka persoalan-persoalan yang belum terjadi. Begitulah Sa'bi, ya, apabila ditanya suatu permasalahan yang tidak terjadi, dauna hatta yakun. Biarkanlah kami hingga masalah itu apa terjadi. Ya, karena apa? Beliau tidak apa? Ingin membebankan sesuatu kepada ya si penanya. Ya, wong belum terjadi. Ya, belum terjadi. Maka ini yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, ayakuna qadu sa'il, yaitu ta'alum. Memang tujuan seorang yang bertanya itu adalah untuk ya ini terkait dengan apa? Allah ya'lam min hali sa'il. Ya, yang kedua kita baca Allah yu'lam, supaya tidak diketahui dari keadaan penanya ini bahwasanya tujuannya adalah ta'annud. Ana qasdahu ya ta'annud, yaitu ta'annud apa? Untuk menentang. Jadi tanya tetapi untuk apa? Untuk menentang. Atau dia tanya untuk tatabbu rukhas, untuk mencari-cari keringanan. Ya gimana nanti mufti A, mufti B, mufti C, D, akhirnya dicari mana yang paling ya paling apa ringan menurut hawa nafsunya. Bisa dipahami? Antum melihat enggak orang kadang apa muter-muter misalnya mau bertanya pada suatu permasalahan nanya ke Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, cari mana yang paling apa paling enak ya menurut hawa nafsunya. Ya maka seperti ini tidak boleh. Ya tidak boleh. Ya, seorang itu apa? Mencari fatwa untuk apa? Untuk menentang, bahkan untuk mencari-cari keringanan atau untuk apa? Atau untuk menghantamkan pendapatnya para ulama sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Ya, untuk apa? Darb ara'il ulama ba'duha bi ba'din. Ya, untuk menabrakkan. Jadi untuk menabrakkan pendapatnya para ulama sebagian mereka pada sebagian yang lain atau selain yang demikian itu dari tujuan apa? Au ghairu dzalik minal maqasid as-sayyi'ah. Ya, selain yang demikian itu dari tujuan-tujuan yang buruk. Maka fa in ulima dzalik min hali sa'il lam tajibil fatwa. Maka bila diketahui yang demikian itu dari keadaan penanya,
maka tidak wajib untuk berfatwa. Ya, jadi tidak berfatwa. Kenapa? Karena penanya ini adalah tujuannya untuk apa? Ya, untuk menentang, untuk mencari-cari keringanan, atau untuk apa? Ya, membenturkan pendapat atau jawaban ya seorang alim itu terhadap perkataan alim yang lainnya. Kemudian yang ketiga di antaranya disyaratkan ya akan wajibnya berfatwa yaitu alla yatarattab alal fatwa ma huwa aktsar minha dararan. Ya, supaya tidak terjadi ya atas fatwa itu apa yang lebih banyak ya, lebih besar madaratnya. Jadi apabila fa in tarattaba 'alaiha dzalika, maka apabila terjadi yang demikian itu yaitu mendatangkan madarat yang besar, wajibal imsaku anha, maka wajib apa? Ya, menahan diri ya darinya. Kenapa? Daf'an li asyaddil mafsadatain bi akhaffihima, karena untuk menolak ya di antara ya dua mafsadah, yaitu mafsadah yang lebih besar dengan apa? Mafsadah yang lebih kecilnya. Ya. Jadi apa? Mafsadah yang lebih besar itu ditolak. Ya, sama-sama ada dua mafsadah, tetapi apa? Ya, ditolak yang besarnya. Ya, ditolak yang mafsadahnya yang lebih besarnya. Bisa dipahami di sini? Kemudian qala musannif rahimahullah taala, ma yulzamu al-mustafti, apa yang diharuskan ya bagi seorang mustafti, ya, yalzamu atau yalzamul mustafti umur, ya, yang melazimkan bagi seorang mustafti itu ada beberapa perkara. Yang pertama adalah ayyurida bistiftaihi al-haq, ayyurida bistiftaihi al-haqqa wal amala bihi, ya, bahwasanya dia menghendaki dengan mintanya fatwa itu adalah kebenaran dan untuk mengamalkannya, bukan apa? Bukan la tatabbu ar-rukhas. Ya, dan juga bukan apa? Untuk mencari-cari apa? Keringanan, wa ifham al-mufti, untuk membungkam ya seorang mufti. Kadang orang itu apa? Ya, ingin berfatwa tapi apa? Sok minteri apa? Sok dia lebih pintar daripada siapa? Muftinya kan? Jadi ifham itu apa maksudnya? Untuk membungkam ya hujahnya dari mufti. Ya, dan selain yang demikian itu minal maqasid as-sayyi'ah. Ya, dan selain yang demikian itu dari maksud-maksud yang jelek. Atsani alla yastaftiya illa man ya'lam. Ya, jadi seorang mufti itu seharusnya apa? Dia meminta fatwa kepada orang yang dia apa? Dia percayai, dia ketahui bahwasanya dia adalah seorang alim. Ya, au yaglib. Ya, au yaglibu ala dhannihi annahu ahlun lil fatwa. Ya, atau secara ghalabatud dzan bahwasanya seorang itu apa yang dimintai fatwa itu apa adalah seorang yang layak untuk memberikan fatwa. Wa yambagi ayyahtara awthaqal muftin, dan hendaknya dia memilih apa awthaqal muftin ilman wa wari'an, yaitu seorang mufti yang apa yang berilmu dan juga wara'. Terkadang seorang mufti itu apa ya karena maslahat ya dia akan berfatwa dengan apa? Dengan hawa nafsu, yaitu mengikuti apa yang diingini, malah mengikuti apa yang diingini oleh si penanya. Ya, seperti itu. Maka hendaknya apabila seorang meminta fatwa, itu adalah seorang yang berilmu, yang dia percayai dalam keilmuannya dan juga apa kewaraannya, ya, kehati-hatiannya dalam ya berfatwa. Wakila yajibu dzalik, dan ada yang ya mengatakan wajib ya untuk mencari seorang yang berilmu dan apa wara, ya, berhati-hati dalam berfatwa. Kemudian yang ketiga ayyasifa halatahu, seorang mustafti itu untuk mensifati keadaannya, wasfan shadiqan daqiqan, ya, jadi dia sifati keadaannya mustafti tersebut itu sifat yang apa yang jujur dan yang teliti, ya, seperti perkataan kaqauli sa'il inna narkabul bahr. Ya, sungguhnya kami menaiki laut. Maksudnya apa? Sedang berlaut. Ya, wa nahmil ma'anal qalil minal ma'. Kemudian kami ya ada bersama kami sedikit dari air. Fa idza tawadda'na bi atasna.
apabila kami berwudu dari air yang sedikit ini, maka kita akan atau kami akan haus. Afana wada bima'il bahar, apakah boleh ya kita wudu dengan air laut? Nah, misalnya seperti ini, ya, diperinci. Ya, diperinci dari ya soalnya. Kemudian yang keempat, ayyantabiha lima yaquluhu al-mufti. Ya, seorang penanya itu harus yantabih. Ya, harus memperhatikan dari apa yang dikatakan oleh mufti. Bihaitsu la yansarif minhu, ya, di mana dia tidak pergi dari mufti melainkan apa? Illa waqad fahimal jawaba tamaman. Melainkan dia telah apa? Memahami jawaban mufti tersebut. Bisa dipahami kan di sini kan? Mudah, ya, ini mudah. Jadi mendengarkan apa yang diucapkan oleh apa? Mufti, ya, dia dengarkan dengan sesama sehingga ketika apa? Dia meninggalkan mufti sudah paham dari apa yang ya ditanyakan atau jawaban mufti. Kemudian apa? Tidak boleh ya seorang yang bertanya itu mengakhirkan apa? Ya, pertanyaan apabila dia muncul padanya suatu masalah. Ya, muncul padanya suatu masalah ya yang dia apa? Butuh sekali untuk mengetahui bagaimana hukum Allah dalam permasalahan ini, maka apa? Ya dia apa? Segera bertanya, tidak mengundurkannya. Karena ini terkait dengan apa? Peribadatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena terkait dengan apa? Beribadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ilmu, ya, bukan dengan apa? Kebodohan, ya. Jadi beribadahnya dia itu dengan ilmu bukan dengan kebodohan. Kemudian di antaranya ya adab bagi seorang yang mustafti. Jadi ini tadi terkait dengan apa? Ya, yalzamu mustafti umur, yaitu apa? Terkait dengan adab-adabnya orang yang bertanya. Yaitu bahasanya apa? Yang bertanya itu mendoakan kepada mufti. Misalnya apa? Ahsanallahu ilaik dan yang lainnya. Ya, hafizakallah dan yang semisalnya. Ya, atau dalam bahasa Indonesia ya terserah, ya, mendoakan kepada apa? Ya, si mufti. Bisa dipahami di sini? Insyaallah taala ya kita akan masuk pada pembahasan istihad. Ya, pada istihad masih 2 bab. Ya, kalau enggak selesai ya hari ini, tapi kalau selesai alhamdulillah, ya. Tapi kalau mau segera diselesaikan, insya Allah selesai. Ya. Insya Allah bisa dipahami. Pahami di sini? Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.